semuanya, perkenalkan saya Ahmad Elki Prayogi. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang diampu oleh Ibu Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Jadi pada video ini saya akan membahas sebuah studi kasus yang cukup menarik, yaitu tentang penggunaan sistem bersensor ganda dalam proyek wisata cerdas, sebuah inisiatif pemerintah kota untuk meningkatkan pengalaman wisatawan melalui teknologi papan informasi interaktif. Proyek wisata cerdas bertujuan untuk menghadirkan papan informasi publik yang bisa digunakan tanpa menyentuh layar secara langsung. Jadi pengunjung bisa tetap aman dan nyaman dalam berinteraksi, apalagi di era pasca pandemi. Papan informasi ini menggunakan dua sensor utama. Yang pertama itu sensor jarak dan yang kedua itu sensor pengenal gestur tangan. Sensor jarak itu mendeteksi saat seseorang mendekat ke papan. Saat terdeteksi, layar otomatis akan menyala dan siap digunakan. Sensor pengenal gestur tangan yang memungkinkan pengguna untuk berbagi aksi seperti menggoreng halaman, memilih menu, memperbesar gambar hanya dengan gerakan tangan tanpa harus menyentuh layar sama sekali. Kombinasi dua sensor ini membawa pengalaman interaksi yang lebih aman, higienis, dan futuristik jika dibandingkan dengan papan informasi biasa atau bahkan layar sentuh standar. Selain itu, sistem ini juga mempercepat interaksi karena pengguna tidak perlu mencari tombol atau memahami antarmuka yang rumit. Cukup dekatkan diri ke layar dan gunakan gerakan tangan. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, bagaimana merancang antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX agar ramah untuk semua kalangan. Kita tahu wisatawan itu sangat beragam, ada anak-anak, orang tua, bahkan penyandang disabilitas. Desain sistem ini harus inklusif agar semua orang bisa menggunakannya tanpa kesulitan. Beberapa prinsip desain yang bisa diterapkan antara lain itu ukuran teks dan icon yang besar supaya mudah dibaca dari jarak jauh dan tetap terlihat jelas oleh lansia. Kontras warna tinggi, misalnya warna belakang gelap dengan teks putih terang untuk membantu mereka yang memiliki gangguan penglihatan. Animasi atau ilustrasi panduan gerakan tangan agar pengguna yang belum pernah menggunakan sistem gestur tetap bisa memahami cara pakainya. Tambahkan juga mode anak-anak dengan antarmuka yang lebih berwarna, lebih visual, dan lebih playful agar anak-anak tertarik dan merasa nyaman. Untuk penyandang disabilitas motorik ringan, pengatur waktu respon bisa dibuat sedikit lebih lambat agar mereka punya cukup waktu untuk menggerakkan tangan tanpa tekanan. Dengan pendekatan desain seperti itu, teknologi tidak hanya canggih, tapi juga manusiawi dan bisa digunakan oleh siapa saja. Selanjutnya yang akan saya bahas itu tentang evolusi paradigma interaksi manusia dan komputer dan bagaimana kita sampai di era seperti sekarang ini. Awalnya manusia itu berinteraksi dengan komputer lewat Command Line Interface atau CLI yang hanya menggunakan teks dan perintah tertentu. Cukup sulit dan hanya bisa digunakan oleh orang yang paham teknologi. Kemudian berkembang menjadi Graphical User Interface atau GUI dengan tampilan icon, tombol, dan jendela. GUI lebih mudah digunakan dan membuat komputer bisa diakses oleh masyarakat umum. Setelah itu masuklah era Natural User Interface atau NUI, seperti layar sentuh, suara, dan gestur tangan. Disinilah posisi proyek wisata cerdas berada, memanfaatkan teknologi yang lebih alami dan intuitif. Lalu apa yang mendorong percepatan evolusi ini? Yang pertama itu ada kemajuan perangkat keras seperti sensor gerak, kamera resolusi tinggi, dan prosesor yang lebih cepat. Kebutuhan pengguna, manusia selalu ingin cara berinteraksi lebih cepat, mudah, dan minim hambatan. Yang ketiga itu ada inovasi software, terutama di bidang AI, machine learning, dan computer vision yang membuat sistem bisa belajar dari kebiasaan pengguna. Jadi perubahan ini tidak hanya karena teknologi semata, tapi juga karena dorongan dari kebutuhan manusia untuk berinteraksi lebih natural dengan perangkat digital. Sebagai mahasiswa dan calon inovator di bidang teknologi,
saya harus terus belajar dan mengikuti perkembangan interaksi manusia dan komputer. Proyek seperti wisata cerdas ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi bisa digunakan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan publik. Namun, yang paling penting bukan hanya teknologinya, tapi bagaimana teknologi itu bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua kalangan. Saya pribadi melihat bahwa sistem bersensor ganda seperti ini punya potensi besar untuk diterapkan di tempat umum lainnya, seperti stasiun, bandara, museum, dan bahkan rumah sakit. Demikian penjelasan saya mengenai studi kasus ini. Semoga pembahasan tadi memberikan gambaran tentang pentingnya peran interaksi manusia dan komputer dalam pengembangan sistem publik yang interaktif dan inklusif. Terima kasih sudah banyak menyimak. Sampai jumpa. Semangat.